tunggu dulu, lupa ya. Oke, jadi topik kita hari ini adalah di analisa korelasi dan analisa regresi. Nah, apa saja itu? Nah, analisa korelasi mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel. Nah, kita lihat dia mengukur hubungan. Tingkatan dari hubungan itu pertama strong positif, ada strong negatif, ada weak positif, ada moderat negatif, ada yang tidak ada hubungannya, dan hubungan negatifnya lemah. Nah, supaya kita gampang, kita coba dulu tanya ke ChatGPT, dia menerangkan gambar-gambar ini. Nah, kita copy, kita coba tanya ChatGPT maksud dari apa namanya yang digambarnya itu. Kita pastekan dia, tolong jelaskan gambar di atas. Nah, kita tanya ya, karena tadi ada gambarnya, kita lihat di sini strong gambarnya kayak gini, strong negatif gambarnya kayak gini, weak lemah positif. Nah ya, kita lihat. Nah, ada kawan kita yang masuk, kita admit saja ya. Nah, kita lihatlah apa keterangannya. Nah, ini kita lihat pertama strong positif, korelasinya kuat dan positif. Maksudnya begini, kalau kita tarik garis sumbu X dan sumbu Y ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau dia di sini 0, berarti di sebelah sini positif, di sebelah sini negatif. Tadi kita lihat titik-titik dari tadi itu adalah di kanan ini. Nah, di kanan ini dia positif, kuat dia artinya. Artinya saat satu variabel naik, variabel lain juga naik secara konsisten. Koefisien korelasinya mendekati 1. Nah, inilah dia tadi gambarnya itu. Nah, ini coba saya besarkan ya supaya kelihatan. Nah, ini dia strong positif. Izin Pak, Iya. belum share screen Pak. Oh, alah, maaf ya, astaga, lupa kali saya, bah. Untunglah kamu ingatkan. Aduh, wak kayak gini lah, lupa aja. Alah, ya, lupa saya. Nah, kita lihat. Nah, tadi dia saya besarkan ya gambarnya. Nah, ini dia. Maksudnya tadi, ini kalau kita tarik garis sumbu X dan Y. Nah, ini Y, ini X. Di sini tentunya positif, di sininya negatif. Dia menyebar sepanjang garis di sini. Kita katakan dia ini 45 derajat. Nah, satu ini kemari tentunya 90 derajat. Nah, cuman di sebelah sini positif, di sini negatif. Terletak dia di sini, makanya positif, hubungannya positif dan kuat. Kalau dia strong negatif, berarti di arah sinilah dia. Nah, kita lihat dia juga berada di sekitaran garis 45 derajat. Cuman dia di arah negatif. Berarti apa? Nah, kalau dia begini berarti bisa kalian ingat, kalau dia positif, nah, itu berarti searah. Kalau negatif, berlawanan arah. Apa maksudnya? Nah, kalau dia searah artinya begini. Tadi dikatakannya korelasi itu terjadi kalau ada dua variabel melihat hubungannya. Jadi kalau dia positif artinya searah dia. Kalau satu naik, maka satu lagi
naik juga. Kalau negatif dia berlawanan, satu naik, satu lagi turun. Itulah dikatakan arti dari positif dan negatif. Nah, sekarang kita lihat yang gambar yang lemah, baik yang positif maupun negatif. Cobalah kita lihat. Nah, ya, mana tahu nanti kalian ditanya apanya yang lemah, kuat, dan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kita lihat di sini ya. Ini yang lemah. Nah, kalau di garis pun dia tetap di sebelah kanan. Tetapi dia menyebar. Nah, kalau tadi ini menyebarnya di sekitaran 45 derajat. Ini juga negatifnya di sekitaran 45 derajat. Di sini dia menyebar, tapi masih berbentuk dia, polanya masih sekitar lingkaran lah. Nah, kalau dia positif tapi lemah. Ya. Jadi kalian ingat ya, untuk tingkatan hubungan ya, tingkatan hubungan yang positif itu mulai dari kuat, baru lemah, baru tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Kalau dia tingkatan hubungan yang negatif, itu dimulai dari kuat, moderat, moderat atau sedang, dan yang terakhir itu lemah. Jadi dia lemah. Jadi hubungan lemah negatif. Jadi di dalam negatif tidak ada hubungan. Jadi yang tidak ada hubungan itu kalau dia positif. Berarti kita lihat. Tentu ada pula yang menanya, apa ini sebenarnya titik-titik ini? Tentu di dalam hati ada yang menanyakan, apa ini titik-titik ini? Titik-titik itu adalah ya, titik-titik adalah perwakilan dari data. Data itu kalau kita masukkan ke grafik, dia seperti itu menyebarnya. Nah, kalau dia ke kanan, ini semua, ini negatif di kiri, di kanan positif. Dia di sekitaran 45, berarti positifnya kuat. Di sebelah kiri, sumbu vertikalnya berarti negatifnya kuat. Tapi dia menyebar di sekitaran 45 derajat. Semakin dia menyebar kalau dia positif di sebelah kanan, makin lemah. Kalian lihat di sini, ini 45 derajat. Makin menyebar dia banyak kali. Nah, semakin tidak ada hubungan, dia menyebar di mana-mana, sehingga dikatakan tidak ada hubungannya. Nah, seperti itulah ya. Nah, kita tengok dulu, ada kawan kita mau masuk. Nah, kita admin dulu dia. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, sudah paham lah kalian. Jadi, data itu disebarkannya. Selanjutnya kita lihat koefisien korelasi. Apa pula lah ini ya kan? Kita tengoklah. Koefisien korelasi itu artinya menyediakan sebuah pengukuran dari tingkatan di mana terdapat sebuah asosiasi atau hubungan antara dua variabel. Jadi kalau tadi digambarkannya dulu data-datanya. Dari gambar data itu kita lihat apakah hubungannya positif atau negatif. Nah, setelah kita lihat gambar bisa dihitung. Nah, berarti koefisien korelasi itu adalah korelasi itu sama dengan nilai atau besaran dari hubungan. Udah ya, itulah dia. Nah, kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi korelasi ada regresi. Kita besarkan dulu supaya enak membacanya. Regresi adalah
teknik statistik yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih variabel. Nah, ini dia variabel. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah model regresi atau sebuah equation, persamaan prediksi atau ramalan mengenai relating variabel dependen atau variabel terikat kepada satu atau lebih variabel independen atau bebas. Nah, model dapat digunakan untuk menjelaskan, memprediksi atau meramalkan, dan mengontrol variabel yang kita niatkan, yang kita tertarik pada dasar yang mendasarkan pada variabel independen atau variabel bebasnya. Kita kok bisa hilang dia. Nah, kita lihat. Nah, di dalam regresi ada namanya analisa regresi multipel berganda. Analisa regresi melibatkan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lihat penerangan dari analisis korelasi. Nah, ini kita keluar dulu, saya besarkan. Nah, tadi besarnya koefisien korelasi ada ditemukan orang, namanya si Pearson. Makanya nama koefisien itu si Pearson. Mengukur tingkatan di mana terdapat sebuah hubungan linier antara dua variabel berskala interval. Nah, terus kita lihat apalagi si Pearson ini, yaitu hubungan positif yang merefleksikan sebuah tendensi. Tendensi itu artinya kecenderungan untuk sebuah high value, nilai yang tinggi di dalam sebuah variabel untuk dihubungkan dengan sebuah nilai yang tinggi di variabel kedua. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga, apa si Pearson itu? Nah, korelasi negatif, hubungan yang negatif, menggambarkan sebuah hubungan antara nilai yang tinggi dalam sebuah variabel dan sebuah nilai yang rendah di variabel kedua. Nanti kita lihat apa itu artinya ya. Nah, kita lihat nilai korelasi atau Pearson correlation tadi. Ini dia. Lies terletak antara negatif 1 sampai positif 1. Makanya tadi kalau kita gambar dia itu selalu seperti ini. Seandainya ini negatif 1, ini 0, tentunya dia di positif 1 ini. Nah, berarti nilai korelasi itu bisa di antara ini sampai sini. Nah, ya. Lihat. Berarti dari sinilah, karena dia lebih kecil sama dengan, berarti bisa sampai negatif 1 di sini sampai dia positif 1. Nah, itulah besarannya. Nah, kita lanjut lagi. Scatter plot. Nah, jadi nilai hubungan tadi atau R, atau tadi kita belajar namanya korelasi Pearson. Nah, ya, itu kadang-kadang dia dilambangkan dengan huruf R kecil. Nah, ya, itu
digambarkan kalau dia nilainya negatif 0,8. Seperti inilah gambarnya. Nah, kalau dia positif 0,8, seperti inilah gambarnya. Nah, jadi macam mana kita simpulkan? Kita simpulkan, lihat gambar yang ini. Jadi yang kita lihat itu yang kotak kanan, kotak kiri. Kalau yang bawah-bawah ini tak usah dilihat. Nah, kenapa? Kalau dia tadi dikatakan semua yang di kanan ini berarti positif. Semua yang di kiri ini itu sama dengan negatif. Nah, itu saja cara membacanya ya. Tak usah kalian stres-stres sekali. Nah, kita lanjut lagi. Nah, macam mana kalau dia gambarnya seperti ini? Kita lihat yang ini. Dia pas sekali dia di tengah-tengah ini. Melewati titik 0. Berarti dia sama dengan 1 R-nya. Nah, sama dengan 1. Ini kan juga bisa kita artikan. Kalau R sama dengan 1, itu sama saja R sama dengan positif 1. Nah, ya kan? Nah, kalau macam mana kalau R-nya 0? Nah, kita lihat di sini. Kalau R-nya 0, seperti inilah. Pas dia. Tap. Kita lihat seperti ini. Nah, dia tidak di 0. Ini titik 0. Dilewatinya semuanya. Dia berbentuk huruf U. Nah, tapi ada juga R-nya yang 0. Kalau dia tak jelas seperti ini. Menyebar dia di lingkaran di titik 0 ini. Ini titik 0. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau menghitung koefisien korelasi, tunggu ada yang mau masuk kawan kita. Kita tengoklah dulu, kita admit dia. Kita masukkan lagi ya. Nah, kalau dia menghitung ya koefisien korelasi, inilah rumusnya. Kita tengok nanti kita praktek. Nah, ada lagi ini, perhatikan namanya di sini, koefisien korelasi sederhana. Yang bawah ini ada, nah ini bedanya. Koefisien korelasi person product moment. Nah, ini dia cara menghitungnya. Nantilah kita praktekkan. Inilah dia caranya ya kan. Nah, nih. Nah, melihat atau menguji tingkat signifikansi dari koefisien korelasi itu macam mana rupanya. Nah, mungkin kalian sudah lupa ya, tapi gak apa-apa, saya jelaskan lagi. Pertama kan dibilang dulu, semua riset atau apa itu kan dimulai dari masalah. Nah, dari masalah itu kita ambil, kita coba jawab, kita bikinlah dia menjadi dugaan jawaban sementara. Ya kan? Nah, setiap dugaan jawaban itu selalu ada yang positif dan negatif. Kenapa seperti itu? Contoh, ada masalahmu, umpamanya kamu terlambat datang kerja, pergi kerja. Yang negatifnya mungkin adalah kamu lama tidur semalam, jadi terlambat bangun. Yang positifnya mungkin, nggak apa-apa terlambat karena ini hari bos keluar kota. Nah, kita kan hipotesis itu kan dugaan. Kita semua hanya membuat dugaan jawaban. Ya, dugaan jawaban kita satu yang bernada negatif, satu yang bernada positif. Kan kayak gitu. Nah, jarang kita yang menjawab yang negatif saja semuanya kalau ada masalah. Berarti kita biasanya selalu ada yang positif dan ada yang negatif ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nah, ada yang ini dia di sini ya, hipotesis 0. Ini sharing. Inilah dia yang disebut dengan hipotesis. Kadang-kadang orang yang membuat dia
hipotesis positif. Nah, kadang-kadang kata orang ya, tapi yang lebih umum dipakai dia hipotesis nol, atau ada juga dia kadang dibilang orang hipotesis awal. Nah, baru ada yang satu lagi yang alternatif, ini kadang-kadang dibilang orang hipotesis negatif, atau dia disebut orang sebagai hipotesis alternatif. Nah, ya. Nah, jadi kadang-kadang ini bisa juga disebut orang ini menjadi H0, yang ini menjadi H1. Jadi macam-macam, ya. Nah, untuk membuktikan mana jawaban yang jadi kan tadi kita jawab sendiri. Dugaan kita ada dua, satu positif, satu negatif. Nah, kita uji dengan uji statistik atau uji T. Nah, inilah rumusnya. Nah, ya kan? Nah, dan seterusnya. Kita lihatlah. Nah, setelah tadi kita ukur ya, tadi mengenai korelasi. Nah, ya kan? Korelasi itu tadi, kan udah dikatakan dia hubungan, kayak kita bahasa sederhana, hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia itu kadang positif, kadang negatif, kadang kayak kalian lah sama kawan kalian, kadang baik-baik saja, positif lah dia, kadang bertengkar sedikit, itulah negatif dia. Tapi secara umum tadi kan nilai korelasi itu antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Nah, itulah dia hubungan. Nah, kita lihat ada satu lagi hubungan yang tadi disebut dia koefisien korelasi. Itulah nilai antara negatif 1 sama positif 1. Sekarang koefisien korelasi parsial. Nah, ya, kita lihat apa definisinya. Saya besarkan dulu layar supaya enak kalian membacanya. Nah, mengukur hubungan antara dua variabel setelah mengontrol untuk pengaruh dari satu atau lebih tambahan variabel. Ya, jadi ada variabel yang ditambah. Kita cobalah nanti kita lihat bagaimana aplikasinya. Nah, kalau tadi kita cerita di sini korelasi, melihat hubungan. Sekarang kita masuk ke namanya regresi. Regresi kadang-kadang dibilang orang ini melihat pengaruh. Kalau tadi hubungan. Nah, regresi kalau dia dibuat modelnya seperti ini, yaitu YI sama dengan B0 tambah B1 XI ditambah error di I, di mana Y adalah variabel terikat atau dependen. X ini adalah variabel bebas atau independen. B0 ini adalah parameter dari model yang melambangkan mean, nilai rata-rata dari variabel terikat ketika variabel bebasnya sama dengan 0. Nah, B1 parameter model yang melambangkan slope. Nah, slope ini cekungan yang mengukur perubahan di dalam nilai mean rata-rata dari variabel terikat yang dihubungkan dengan sebuah keningkatan 1 unit, a 1 unit increase di dalam variabel bebasnya. Nah, contoh lah ya, awak bikin latihan ecek-eceknya. Kita bikinlah. Seandainya lah model regresi sederhananya Y sama dengan 0,2 tambah 0,4 X ditambah
E. Nah, jadi kita baca. Macam mana membacanya? Nah, kita baca dia sesuai panduan. Yang kita baca itu ini saja. Ini sama ini saja. Nah, kalau 0,2 artinya 0,2 adalah parameter yang melambangkan rata-rata nilai dari Y ketika X sama dengan 0. Jadi artinya Y itu sebesar 0,2 kalau ini tidak ada X ini. Nah, kalau ini tak ada X yang ini, itu jadi 0,2 Y-nya. Nah, kita baca yang 0,4 bahwa perubahan dari rata-rata variabel Y dihubungkan adanya peningkatan dari variabel X. Ingat, X ini variabel bebas, Y ini variabel terikat. X adalah independen, Y dependen. Berarti dapat kita katakan dari situ, kalau X naik 1 unit, maka Y akan naik 0,4 unit. Nah, itu dia. Kalau Y naik 1 unit, kalau X naik 1 unit, ya, maka Y-nya naik juga. Kenapa naik? Kenapa nggak turun? Karena ininya positif. Kalau ini tadi negatif, boleh negatif, Pak? Boleh. Berarti dia kalau X turun 1 unit, maka Y-nya akan turun. Nah, itu dia. Makanya ada arti tambah-tambah itu, ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau dia digambar dalam sebuah grafik garis, inilah tadi persamaan regresi sederhana itu. Nah, digambar garis. Nah, ini nanti disalin nih, ya. Kita lihat yang lain, ini juga digambar secara. Nah, sekarang asumsinya. 1. Kapan regresi dipakai? 1. Kalau errornya terdistribusi secara normal. Kedua, rata-rata error adalah sama dengan 0. Baru apa lagi? Mana dia tadi? Nah, ini dia. Varian dari errornya adalah konstan. Dan independen dari nilai X konstan dengan adanya asumsi. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana menghitung modelnya? Nah, inilah rumusnya. Kalau dihitung secara manual. Nah, nilai residunya juga dihitung. Dapatlah standar error, baru kita uji. Baru kita lihat signifikansinya. Baru kita hitung sum square-nya. Baru kita hitung. Nah, ini panjang sekali langkah-langkah ini kalau kita hitung secara manual. Nah, ini dia panjang capek. Nah, sekarang kalau regresinya berganda. Nah, inilah. Nantilah kita sambung lagi, ya. Udah capek kita, ya kan. Cemana weh? Udah dulu lah, ya, kita stop. Oke. Kemarin kita mempelajari regresi sederhana. Nah, ini dia rumus-rumusnya kemarin. Nah, ini menghitung sum square-nya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita masuk kepada apa yang namanya regresi berganda, ya. Jadi sekedar untuk mengingatkan, kita ada satu yang udah kita pelajari. Korelasi itu melihat hubungan. Kedua ada namanya regresi, ini melihat pengaruh, ya. Jadi kita lihat. Nah, kalau regresi ada 2, sederhana. Sederhana artinya terdiri dari 2 variabel, yaitu 1X dan Y. Nah, kalau dia berganda berarti dia adalah lebih dari 2, yaitu terdiri dari
1Y. Nah, sama dengan bisa B-nya 3, 2, 1, asal lebih dari 1, mau 10 boleh. Bukan B ya, salah X-nya boleh 2, minimal 2, dia baru dikatakan berganda. Nah, kemarin kita lihat selain melihat pengaruh, regresi juga menggambarkan prediksi atau kita dapat katakan sebagai ramalan. Nah, ya, jadi kita meramalkan. Kemarin kita udah coba membacanya. Nah, kita lihat sekarang ini yang berganda. Nah, ini juga menghitungnya ya, sama semua. Nah, ada jenisnya regresi berganda bertahap ya, stepwise. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini ada residunya. Ini prediktif, menghitung ramalannya. Ada juga regresi dengan dummy variabel. Nah, itulah tadi contoh-contoh. Kemarin kita sudah masuk ke semua teori ini. Nah, sekarang kita coba aplikasinya. Kita lihat yang sudah kita pelajari. Nah, kita masuk ke mari ini. Analisis korelasi. Kita minta tolong supaya ini kok banyak kali. Ini dia. Dibuatkan sama ChatGPT. Nah, kita suruh dia tolong buatkan contoh latihan menggunakan analisis korelasi di bidang pemasaran serta jumlah respondennya sebanyak 15 orang. Berikan soal, data, dan cara menyelesaikan dengan menggunakan SPSS. Nah, kita enter. Terus, nah, dia kita tunggu. Sambil menunggu, kita coba membuka SPSS kita. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ada di sini. Nah, kita coba buka yang ini. Nah, kita ini. Nah, inilah tadi udah dibuat sama ChatGPT-nya. ChatGPT. Berikut ini adalah contoh latihan analisis korelasi di bidang pemasaran dengan jumlah responden. Mencakup 15 orang, mencakup soal, data, langkah analisis, dan SPSS dengan membacanya. Nah, ini karena hari ini saya pakai laptop yang agak lemot, jadi lama sekali keluar programnya ya. Sabar ya, kita apakan. Nah, ini dia agak lemot ya. Ini kita tunggu bentar. Nah, dah keluar SPSS-nya. Nah, ini kemudian kita tunggu dulu supaya dia balik lagi ke ini dia. Nah, kita lihat. Nah, saya besarkan layar supaya enak kalian melihatnya. Di sini ada sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat kepuasan pelanggan terhadap promosi dan keputusan pembelian ulang. Nah, jadi ini, nah, tunggu dulu ya, ini dia udah terlalu tinggi, kita coba dulu. Jadi jangan yang seperti ini, kita ganti tadi soalnya, kita edit soalnya, kita supaya jangan dia 3 variabel. Nah, ya, untuk 2 variabel. Nah, dah kita enter, kita kirim lagi, send. Nah, kita lihat siapa lagi yang masuk. Si Dayun, kita admit dulu. Nah, dah sekarang kita lihat yang ini. Nah, masih dia berjalan ya. Nah, ini dia. Nah, inilah soalnya, kita lihat di sini. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara intensitas promosi digital X dan jumlah pembelian produk Y
sebanyak 15 konsumen ditanyai. Nah, dalam seminggu berapa kali mereka membeli produk tersebut dalam sebulan ya. Jadi berapa kali membeli produk itu menjadi jumlah pembelian produk dalam sebulan. Nah, kita lihat di sini. Inilah dia jawaban dari responden yang 15 orang itu. Ya kan? Nah, langkah-langkahnya, ya oke. Kita ikutilah, kita praktekkan. Kita buka SPSS kita, cep. Mana dia SPSS kita? Cep. Kok nggak nama ini dia? Seperti biasa, semua selalu kita klik di variabel view, masuk dulu ke variabel. Nah, kita lihat, baru kita buka tadi itu. Ini kita udah merekam ini? Oh, udah. Nah, kita lihat dulu, ini terlalu banyak ini, jadi nggak unpin dulu ini ya. Jadi nggak usah bolak-balik. Nah, kita buka dulu data tadi yang di chat GPT supaya jangan kita capek mengetik ulangnya. Kita pindahkan dia dulu ke dalam format Excel. Nah, inilah Excel kita. Kita ambillah data tadi. Nah, ini. Kita ambil ini, kita klik. Oh, bisa di sini ada langsung, kita copy tabel. Dah. Kita pastekan dia ke dalam Excel. Ini dia. Kita besarkan supaya lapang. Nah, inilah dia. Pertama, ini Excel kita geser ke kanan, SPSS geser ke kiri. Nah, kita supaya jangan dua kali kerja. Kita tampilkan dia dua layar ini menjadi satu. Pertama tadi kita masuk ke variabel view. Kita tulislah di sini X. Baru kita satu lagi Y. Ya, ini variabel supaya ada namanya X itu apa? Oh, kita kecilkan dulu desimalnya, jangan ada, karena dari semua pilihan jawaban tidak ada yang desimal. Baru kita kasih nama X itu apa, kita ketik di label intensitas promosi. Enter. Baru Y itu apa, pembelian produk. Enter. Nah, baru kita pindah ke halaman. Tadi kan itu semua di variabel view. Klik data view. Nah, tinggallah kita copy paste ini. Kita copy dia, kita pastekan. Jadi nggak capek kita mengapakannya lagi satu-satu. Paste. Udah masuk dia. Udah, yang Excel ini bolehlah kita tutup karena sudah siapnya kita, tak perlu lagi. Sudah kita tutup, kita besarkan layar kita. Nah, baru kita bukalah apa tadi langkah-langkahnya. Udah kita kerjakan ini sampai yang mana sudah kita kerjakan. Ini tadi sudah kita kerjakan. Ini udah kita masukkan. Ini udah kita masukkan. Pindah ke data view. Sudah kita pindahkan. Sekarang klik menu analise correlate bivariat. Ya, baru katanya di situ. Baru kita kita buka SPSS kita tadi. Saya besarkan layarnya. Analise correlate bivariat. Itu tadi katanya. Baru pindahkan intensitas promosi dan pembelian produk ke variabel. Cep. Udah. Nah, udah selesai kita lakukan langkah itu. Kita lihat lagi mana-mana yang sudah kita letakkan. Nah, ini tadi sudah centang Pearson. Pastikan option to toilet. Baru klik OK. Nah, kita ikuti. Nah, kita ikuti dia. Nah, kita besarkan layar supaya nampak kalian. Centang Pearson to toilet. Udah kita apakan. Klik OK. Cep. Akan muncul nanti halaman baru namanya correlation. Nah, kita lihat.
apa katanya tadi? Nah, ini setelah muncul kita bacalah hasilnya. Nah, apa katanya? Kalau menurut ChatGPT, korelasinya R-nya 0,92, sig-nya 0,00. Nah, ini kita skip dulu. Kita tengok hasil kita tadi. Macam mana rupanya? Betulkah seperti itu? Nah, ternyata tidak sama. Kenapa? Di sini 0,966. Sig to toilet ini kita lihat sama 0,000. Nah, kenapa dia berbeda hasilnya? Mungkin saja berbeda ya. Kenapa? Tergantung nanti versi SPSS-nya. Nah, tetapi secara umum kalau kita lihat, nah, dia sudah melewati 0,9. Kalau tadi kita punya 0,966. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat dari nilai korelasi personnya 0,92, berarti hubungannya positif dan sangat kuat antara intensitas promosi dengan jumlah pembelian. Kemarin kita sudah belajar kalau kita tarik sumbu X dan sumbu Y, ini titik 0. Hubungan itu mulai dari negatif 1 sampai positif 1. Nah, disinilah semua letak hubungan. Nah, setelah tadi kita hitung, ternyata hubungan yang kita hitung antara intensitas promosi dan jumlah pembelian itu adalah 0,92. Nah, berarti karena dia letaknya di positif, maka positif. Terus kenapa sangat kuat? Karena dia sudah hampir mendekati 1. Nah, hubungannya positif dan kuat, sangat kuat. Nah, signifikannya ini artinya apa? 0,00. Nah, 0 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti apa? Signifikanlah dia secara statistik. Nah, kadang ada orang bertanya, apa itu Pak signifikan? Nah, biar saya jelaskan. Nah, signifikan, jadi ada perbedaan antara matematika dengan statistik, ya. Nah, kalau matematika selalu harus itu harus pas. Nah, harus pas dia, atau bahasa Inggrisnya exact. Nah, kalau dia statistik tidak mengenal yang pas 100%. Statistik selalu ada memperbolehkan error, kesalahan. Nah, ya kan? Nah, di dalam statistik error itu ada 3. Error 1 salah 1% boleh, 5% boleh, 10% boleh. Nah, jadi tentunya harus dibedakan. Kalau error yang 1%, kalau kita bikin dia dalam bentuk desimal, itu kan berarti 0,01. Nah, ini biasanya untuk pure science, ya. Contohnya orang membuat obat, nggak boleh salah. Salah pun harus sangat kecil baru boleh ditolerir. Kenapa? Contoh, obat sebaik apapun obat, ya, yang katanya paling mahal di dunia nih, paling paten di dunia nih, pasti ada efek sampingnya. Nah, efek samping itulah dia error. Nah, error itu harus dia tidak boleh lebih dari 1%. Makanya dia science pure, ya. Nah, kalau dia yang 5%, kesalahan yang diperbolehkan itu adalah 5%, atau dikatakan dia kalau dirubah ke desimal 0,05. Inilah bidang social science. Nah, tapi social science, sosial yang bagaimana?
yang kayak kita, bisnis, ekonomi, yang boleh salah 5%. Nah, ya. Tetapi ada juga social science yang boleh salah sampai 10%. Nah, ini yang social science yang macam mana? Social science yang kayak soshum lah, soshum, social humaniora, ya kayak budaya, ya yang nggak parah-parah kali. Nah, contohnya ya budaya, karena pasti salah karena sejarah kan kita nggak pernah ada yang pasti sejarah macam mana, pastinya hanya. Nah, udah paham kalian? Ini semua namanya error. Nah, kalau ada error, ada yang tentunya yang benar. Nah, kalau kita menggunakan 1%, berarti benarnya 99% benar. Kalau salah 5%, berarti 95% benar. Kalau 10% berarti 90% benar. Nah, makanya tadi untuk menentukan itu yang ini kita pakai signifikan atau tidak, itu ini. Nah, kenapa? Dia harus lebih kecil. Karena dia kalau udah lebih besar, dia tidak signifikan. Dari yang salah 5% ini, kalau dirubah ke desimal kan 0,05. Makanya patokan signifikansi itu 0,05. 0,00 ini lebih kecil, maka signifikanlah dia. Nah, udah paham lah kalian itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita cari contoh yang lain. Nah, coba kita bikin dulu. Nah, ini udah korelasi. Tunggu dulu. Nah, ini sekarang person. Tadi udah kita bikin person. Nah, ada tak kemarin kita coba. Ini samanya nih. Ini. Ini sekarang. Partial correlation coefficient. Nah, kita copy dia supaya jangan salah kita mengetik. Nah, kita copy. Dah masuk ke ChatGPT. Nah, lakukan hal yang sama untuk soal ini partial correlation coefficient. Dah kita kirim supaya dibuatnya contoh soal. Nah kita tunggu dulu dia sampai siap ya. Nah, sekarang kita lihat, kita besarkan soal latihannya. Seorang manajer perusahaan pemasaran ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara frekuensi promosi digital atau X1 dan jumlah pembelian produk Y dengan mengendalikan pengaruh pendapatan konsumen atau X2 digunakan analisis korelasi parsial. Nah, kalau tadi Y hubungannya dengan X, kalau ini Y hubungannya dengan X1 dan ada di sini X2. Nah, ya, yaitu pendapatan konsumen. Ya. Nah, sekarang kita cobalah praktekkan. Nah, kita buka lagi Excel kita. Supaya jangan capek kita mengapakannya. Nah, kita lihat di sini, kita klik. Nah, kita copy dia. Cek. Nah, Excelnya kita buka, kita besarkan. Muncullah dia. Kita pastekan yang kita copy tadi. Nah, sekarang kita besarkan supaya muat dia semua. Udah. Ya. Nah, udah. Sekarang kita buatlah di SPSS kita. Kita buka lagi variabel view. Kita tambahkanlah apa namanya? Ini. Nah, kita geser dia ke kanan. Ini juga kita kecilkan. Nah, karena di sini tadi sudah ada Y dan X, kan tidak boleh ada yang sama, berarti
Di sini kita bikin X1, nah, 1, enter. Baru X1, 2. Nah, baru Y1, supaya jangan sama dengan yang di atas ini, karena di atas tadi sudah kita buat ada X-nya. Nah, masuk kita lihat di Excel. Nah, ini kita rubahlah desimalnya. Kecilkan dia jadi 0. Baru X1, 1 adalah promosi. Kita beri diketik di labelnya. X1, 2 adalah pendapatan konsumen. Baru ada Y, pembelian. Nah, dah. Masuklah ke data view. Nah, udah muncul dia di sini. Kita copy yang ini. Nah, dah, kita copy, kita pastekan. Nah, paste, dah masuk dia barang tuh. Nah, kita hapus lah ini Excelnya supaya jangan nyemak-nyemai dia. Nah, udah masuk dia. Sekarang kita lihat, ada yang mau masuk lagi? Tidak ada. Kok jadi banyak orangnya? Jadi 7. Oh ya udah, kita lihat lagi di sini. Udah masuk, macam mana rupanya langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah kita periksa, kita cek dulu. Ini udah kita kerjakan. Ini udah kita kerjakan. Ini udah kita kerjakan. Nah, ini baru yang ini yang belum kita kerjakan. Nah, nanti kita lihat. Ada di sini masukkan kotak variabel promosi dan pembelian. Baru ada controlling, masukkan pendapatan. Oke, kita praktekkan ya. Nah, mana dia tadi? Ini dia. Nah, kita besarkan layar kita supaya kalian nampak. Baru analise, correlate. Kalau tadi kita pilih bipariat, sekarang partial. Nah, udah. Masukkan tadi pembelian dengan promosi ke variabel. Cep. Nah, pendapatan ke controlling. Nah, baru kita lihat ke bawah. Udah to Thailand. Udah ada. Nah, kita oke kan. Cep. Nah, inilah dia muncul. Partial correlation. Nah, kita coba cek. Ini 0,96. Signifikan 0,024. Nah, kita cek dulu di ChatGPT tadi. Berapa hasilnya? Agak beda jauh. Ini tadi 0,596. Kalau dia ini, bukan ini ya. Nah, ini dia. Apa yang salah? Promosi pembelian, masukkan. Coba ya. Promosi pembelian dikontrol oleh pendapatan. Udahnya betul. Apa? Kenapa selisihnya jauh kali? Ini 5,96. Tadi dia 7, ya. Kita anggaplah yang salah ChatGPT. ChatGPT juga manusia, kan dia juga belum sempurna. Jadi yang penting kita tahu. Nah, apa yang artinya? Nah, di sini partial. Partial ini kan kalau kita Indonesia kan artinya sebagian. Nah, berarti kalau dia kita lihat partial correlation, hubungan sebagian. Nah, kalau tadi korelation aja, hubungan saja. Nah, kita lihat di sini, ini 0,72. Signya 0,003. Kita baca hasilnya, bahwa ada korelasi positif dan cukup kuat. Nah, perhatikan ya, tadi kita bilang sangat kuat. Kenapa? Karena dia sudah mendekati positif 1. Tadi itu 0,92. Kalau 0,7 itu cukup kuat. Ya kan? Bahwa promosi dan pembelian setelah mengontrol pengaruh pendapatan. Jadi yang mau dilihat sebetulnya bagaimana hubungan promosi dengan pembelian sebenarnya. Kenapa harus ada pendapatan? Nah, karena gini, tidak mungkin orang membeli kalau dang hadong hepeng. Ya kan?
tidak ada pendapatan orang atau uang, nggak ada orang beli. Makanya harus supaya realistis melihat hubungannya adalah pendapatan pengaruhnya itu. Orang bisa jajan karena ada uang. Nah, kita lihat di sini SIG-nya 0, lebih kecil. Ini dia 0,003 lebih kecil lah ini daripada 0,05. Berarti signifikan dia secara statistik ya. Macam mana udah paham kalian? Udah paham udahnya atau belum? Udah lah ya barangkali ya. Udah paham kalian kan? Sedikit-sedikit, Pak. Iya. Nanti cobalah, nanti ku kasih tadi materi ini PR kalian ya. Nanti kalian coba bikin nanti latihan regresi sederhana dengan SPSS, buat videonya. Baru nanti kalian bikin regresi berganda. Kayak tadi itu, cuman kalian praktekkanlah sendiri. Tak mungkin lah pula semua harus saya ajarkan di sini, habis waktu kita ya kan. Ini udahlah. Ya, jangan lupa kalian itu PR kalian ya. Nanti saya kirim di grup kita.